Shalom jemaat Tuhan dimanapun berada. Saya percaya bahwa anugerah, pemeliharaan dan kasih Tuhan selalu nyata atas kehidupan kita yang percaya kepadanya. Dan senang sekali lagi kita hari ini bisa beribadah bersama-sama. Ya. Namun sebelum kita memulai pembacaan firman Tuhan, mari terlebih dahulu kita siapkan hati dan pikiran kita. Dan kita juga meminta Tuhan agar Tuhan menolong dan memberi hikmat dalam pembacaan firman Tuhan. Sehingga kita memahaminya, bahkan kita juga dapat melakukannya. Mari kita berdoa. Bapa kami yang di sorga, di dalam nama Yesus Kristus Tuhan dan Juru Selamat, kami bersyukur karena kami hari ini bisa beribadah bersama-sama. Bahkan kami ada sebagaimana kami ada, bukan karena kuat dan gagah kami, tapi karena kasih karunia, karena pemeliharaanmu di dalam kehidupan pribadi kami, dalam kehidupan keluarga kami, bahkan di tengah-tengah masyarakat. Tuhan, kami serahkan ibadah kami juga serahkan pembacaan firman Tuhan pada saat ini. Urapi hamba-Mu, urapi jemaat-Mu, sehingga kami sama-sama semua belajar kebenaran firman-Mu. Kami semua dapat memahaminya, bahkan firman-Mu dapat berakar, bertumbuh dan berbuah dalam kehidupan kami. Dan kami dapat jadikan firman-Mu pelita bagi kaki kami dan terang bagi jalan kami. Dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami berdoa. Amin. Baik jemaat Tuhan yang saya kasihi dalam Yesus Kristus, hari ini kita akan belajar dari pembacaan firman Tuhan dari Habakuk pasal 3. Ya, terkait doa Nabi Habakuk di sini dengan judul bahasa Indonesianya. Tapi ayat yang saya akan bacakan itu cuma 3 ayat, dari ayat 17 sampai ayat 19. Sekali lagi, Habakuk pasal 3 ayat 17 sampai 19. Saya baca untuk jemaat Tuhan sekalian. Sekalipun pohon ara tidak berbunga, pohon anggur tidak berbuah, hasil pohon zaitun mengecewakan. Sekalipun ladang tidak menghasilkan bahan makanan, kambing domba terhalau dari kurungan, dan tidak ada lembu sapi dalam kandang. Perhatikan di ayat 8. Namun aku akan bersorak-sorak di dalam Tuhan, beria-ria di dalam Allah yang menyelamatkan aku. Allah Tuhanku itu kekuatanku. Ia membuat kakiku seperti kaki rusa. Ia membiarkan aku berjejak di bukitku. Sekali lagi, ya. Ia membiarkan aku berjejak di bukitku. Jemaat Tuhan yang saya kasih dalam Yesus Kristus, dengan pembacaan ini saya kasih tema The Winner, pemenang. Ya, pemenang. Nah, jemaat Tuhan, sebelum saya uraikan poin apa yang saya ingin khotbahkan atau saya sampaikan, perlu kita tahu bahwa di dalam Habakuk ini kita juga menyadari ada keluh kesah Nabi Habakuk dengan keadaan yang dialami. Karena dia melihat ketidakadilan, ya. Orang yang seolah-olah begitu jahat, orang yang begitu melakukan hal yang tidak baik di mata Tuhan, bahkan tidak hidup takut akan Tuhan, ya. Dan jemaat atau umat Tuhan atau bangsa Israel, ya, atau orang benar, ya, yang beribadah kepada Tuhan mengalami penindasan, penganiayaan, penderitaan, bahkan mereka kehilangan damai. Dan seolah-olah kita lihat baik-baik kalau di dalam Habakuk ini, yang menariknya adalah kalau lihat dari Habakuk pasal 1 ayat 2 sampai 4, bahkan 12 dan 17, ya, Habakuk menyampaikan keluh kesahnya. Dan ketika dia menyampaikan keluh kesahnya, ya, seolah-olah Tuhan diam, ya, seolah-olah Tuhan diam, tidak menjawab apa yang dia sampaikan. Bahkan kita juga bisa baca baik-baik setelah itu di dalam Habakuk pasal 2, ya, di pasal 1 ia menyampaikan keluh kesahnya, kemudian di pasal kedua, ya, Tuhan memberikan jawaban. Ya. Jadi di pasal 1 misalkan ayat 2 sampai 4, 12 dan 17 Habakuk menyampaikan keluhan. Lalu Allah memberikan jawabannya,
berkaitan dengan pasal 1 ayat 5 sampai 11, bahkan pasal 2 ayat 1 sampai 5. Bagaimana di situ di pasal 1 ayat 6 Tuhan membangkitkan orang Kasdim yang begitu jahat, yang tidak akan takut Tuhan, dan bangsa atau Habakuk melihat bahwa seolah-olah Allah itu tidak adil. Jadi ini menarik sekali bagi saya, karena di tengah persoalan, di tengah penindasan, di tengah hal yang dialami, bangsa ini yang dikatakan di sini seperti tidak bertuhan. Ya, saya katakan pakai kata tidak bertuhan karena begitu kejam dan begitu jahat. Namun di tengah itu Habakuk meratap, berseru kepada Tuhan. Nah, jemaat Tuhan yang saya kasih dalam Yesus Kristus, tapi kalau kita baca baik-baik kembali lagi, kalau kita lihat sampai di ayat pasal 3 ayat 17 sampai ayat yang ke-19, ya, konsep pemikiran cara Habakuk berbicara sudah berbeda dibanding pasal 1 dan pasal 2. Sekalipun di pasal 2 ayat 6 sampai 20 Allah memberikan keadilan atau penghukuman, ya, bagi orang atau bangsa yang tidak mengenal atau hidup takut akan Tuhan. Nah, tapi jemaat Tuhan, saya tidak akan membahas di situ. Yang saya bahas di sini adalah bagaimana caranya agar kita menjadi seorang pemenang jika ditinjau dari Habakuk pasal 3 ayat 17 sampai 19. Ingat sekali lagi, tema khotbah saya adalah the winner, pemenang. Nah, jemaat Tuhan yang saya kasih dalam Yesus Kristus, kalau kita lihat baik-baik keadaan yang dialami, dan Nabi Habakuk juga mengalami, karena dia melihat seolah-olah Tuhan diam, namun Tuhan menjawabnya dan memberikan penglihatan kepada Habakuk. Bahkan Habakuk disuruh untuk mencatat semua itu, ya. Dan kita bisa baca saat ini, kita bisa renungkan bersama-sama. Dan saya bertanya, bagaimana caranya agar kita menjadi seorang pemenang jika ditinjau dari Habakuk 3 ayat 17 sampai 19? Hal yang pertama, jemaat Tuhan yang saya kasih dalam Yesus Kristus, ingat baik-baik dan coba kita baca baik-baik. Sekalipun pohon ara tidak berbunga, ya, pohon anggur tidak berbuah, hasil pohon zaitun mengecewakan, sekalipun ladang-ladang tidak menghasilkan bahan makanan, kambing domba terhalau dari kurungan, dan tidak ada lembu sapi dalam kandang. Nah, bayangkan Bapak Ibu, kondisi yang dialami, ya. Bahkan Habakuk berkata sekalipun, ya, yang disebutkan di situ pohon ara tidak berbunga, pohon anggur tidak berbuah, hasil pohon zaitun mengecewakan, ladang-ladang tidak menghasilkan bahan makanan, kambing domba terhalau dari kurungan, tidak ada lembu sapi dalam kandang. Nah, itu kan berbicara tentang kebutuhan-kebutuhan hidup. Ya. Dan yang menarik adalah ketika ini berbicara tentang kebutuhan hidup, bayangkan Habakuk berkata bahwa aku tetap, namun aku akan bersorak-sorai di dalam Tuhan. Namun aku akan bersorak-sorai di dalam Tuhan. Jadi jemaat Tuhan yang saya kasih dalam Yesus Kristus, saya bisa bayangkan Habakuk menggambarkan satu kebutuhan, satu kesulitan yang terjadi, satu hal yang dialami, sekalipun keadaan yang begitu sulit, yang begitu susah, dia tetap mau berkata bersorak-sorai, bersorak-sorak di dalam Tuhan. Jadi jemaat Tuhan yang saya kasih dalam Yesus Kristus, seringkali kesusahan, seringkali kesulitan, seringkali tantangan yang kita hadapi membuat kita tidak bahagia, membuat kita tidak bersorak-sorak di dalam Tuhan, membuat kita putus asa, membuat kita merasa patah semangat. Apalagi kondisi yang kita alami berkaitan dengan kesulitan, kesusahan. Namun Habakuk berkata, namun aku akan bersorak-sorak di dalam Tuhan. Jadi pertanyaannya, bagaimana cara agar kita menjadi seorang pemenang jika ditinjau dari Habakuk pasal 3 ayat 17 sampai 19? Yang saya katakan poin pertama adalah tetap bahagia di tengah kondisi yang begitu sulit. Habakuk 3 ayat 18, tetap berbahagia di tengah kondisi yang begitu sulit. Perhatikan baik-baik, di dalam bahasa Ibrani dia berkata, kata bersorak-sorak,
disebut dengan kata alas. Ya, alas. Nah, alas berarti melompat bahagia. Ya, melompat bahagia. Mengekspresikan bukan lompatan seperti kita haleluya puji Tuhan lalu lompat tepuk tangan, bukan itu. Tapi ekspresi tidak putus asa di tengah kondisi yang dialami. Ekspresi tetap bersemangat, tetap merasa memiliki kekuatan di tengah kondisi yang dialami. Nah, ini tidak mudah jemaat Tuhan. Ketika kita mengalami satu kesulitan, beranikah kita tetap berkata, ayo saya bahagia? Agak susah. Kalau rata-rata orang mengalami kebahagiaan karena apa? Dia merasa ekonomi aman, keluarga aman, semuanya aman. Hal-hal yang menyenangkan, kondisi yang membuat dia nyaman dalam zona nyaman. Dia berkata saya bahagia. Tapi Habakuk berkata bahwa sekalipun pohon ara tidak berbunga, pohon anggur tidak berbuah, hasil pohon zaitun mengecewakan, ladang-ladang tidak menghasilkan bahan makanan, kambing domba terhalau dari kurungan, tidak ada lembu sapi dalam kandang. Sekalipun keadaan kebutuhan hidup begitu sulit, sekalipun keadaan makanan begitu sulit, sekalipun keadaan yang dialami begitu membuat hidupnya tertekan dan sulit, Habakuk berkata, aku mau tetap bersorak-sorak di dalam Tuhan, tetap bahagia di tengah kondisi yang begitu sulit. Jemaat Tuhan yang saya kasih dalam Yesus Kristus, saya tidak akan menyebutkan nama siapa orangnya, ya. Tapi ini berkaitan dengan etika konseling. Tapi ada seorang yang menceritakan masalahnya yang dialami. Dia begitu tertekan sampai kepengen bunuh diri. Dia masalah yang terjadi itu berkaitan dengan masalah ekonomi, berkaitan dengan masalah keluarga, ya. Berkaitan juga dengan masalah-masalah pekerjaan. Sehingga kondisi yang dialami berpengaruh pada kebutuhan hidup, yang berkaitan dengan kelangsungan hidupnya sehari-hari. Dia merasa seperti menghadapi jalan buntu. Dia merasa pilihan terbaik adalah mengakhiri hidup. Ketika kondisi tekanan yang kita alami begitu sulit, beranikah kita tetap berkata seperti Habakuk? Kondisi yang mana kebutuhan yang diharapkan, bahan pokok makanan, pokok kebutuhan hidupnya, bahkan kebutuhan kelangsungan hidup mereka tidak menghasilkan, bahkan mengecewakan, beranikah kita tetap berkata bahwa aku akan bersorak-sorak di dalam Tuhan? Beranikah kita tetap berkata, tetap bahagia di tengah kondisi yang begitu sulit? Jemaat Tuhan yang saya kasih dalam Yesus Kristus, ini hal yang mengembirakan. Mengapa? Karena melalui ini kita bisa melihat bahwa tipe atau bagaimana caranya agar kita menjadi seorang pemenang. Cara yang pertama adalah tetap bahagia di tengah kondisi yang begitu sulit. Tetap semangat, tidak boleh putus asa. Karena masih ada Tuhan. Karena masih ada Tuhan. Karena masih ada anugerah dan kasih. Kesetiaan Tuhan, keadilan Tuhan, kuasa Tuhan akan dinyatakan indah dan tepat pada waktu. Jadi itu hal yang pertama yang saya ingin sampaikan kepada jemaat Tuhan. Pertanyaan saya adalah, apakah atau apa yang jemaat Tuhan ekspresikan ketika menghadapi suatu kesulitan? Apa yang jemaat Tuhan ekspresikan ketika menghadapi suatu kesulitan? Putus asa, menyerah, mempersalahkan Tuhan, mempersalahkan orang lain? Atau seperti Habakuk, dia berkata, dia mau tetap bersorak-sorak di dalam Tuhan. Dia mau tetap berkata bahwa alas berarti melompat bahagia di dalam Tuhan. Tetap bahagia di dalam Tuhan. Jadi Habakuk mengekspresikan hal yang luar biasa. Dan kiranya poin pertama ini dapat menjadi inspirasi dan kekuatan bagi jemaat Tuhan untuk melihat bahwa di tengah kesulitan yang dialami, di tengah kesusahan, tekanan yang dialami, kita tetap bahagia di dalam Tuhan. Hal
Yang kedua, bagaimana caranya agar kita menjadi seorang pemenang jika ditinjau dari Habakuk pasal 3 ayat 17 sampai 19. Hal yang kedua, jemaat Tuhan yang saya kasih dalam Yesus Kristus, perhatikan di ayat yang ke-18. Dia berkata bahwa, namun aku akan bersorak-sorak di dalam Tuhan, beria-ria di dalam Allah yang menyelamatkan aku. Allah yang menyelamatkan aku. Jadi jemaat Tuhan, poin kedua adalah percaya bahwa hanya Allah sumber penyelamat kita. Hanya Allah sumber penyelamat kita. Habakuk pasal 3 ayat 18. Bisa di 18 saja atau bisa dibuat poin B-nya. Namun jemaat Tuhan yang saya kasih dalam Yesus Kristus, hanya Allah. Dia berkata, Allah yang menyelamatkan aku. Habakuk menjadikan Allahnya sumber keselamatan. Habakuk menjadikan Allahnya bukan hanya bentuk ekspresi iman. Karena kalau kita lihat baik-baik, kalau kita baik-baik, baca baik-baik, sebenarnya di Habakuk pasal 2, ya sekali lagi di Habakuk pasal 2, ayat yang ke Habakuk pasal 2, ayat yang keempat, ya sekali lagi, ya, saya bacakan untuk jemaat Tuhan, supaya jemaat Tuhan bisa melihat bahwa ini, ya, sesungguhnya orang yang membusungkan dada tidak lurus hatinya, tetapi orang yang benar itu akan hidup oleh percaya. Roma 1 ayat 17 itu berkaitan dengan orang benar hidup oleh iman. Nah itu Habakuk berkata orang benar hidup oleh karena percaya. Jadi ketika kita percaya bahwa hanya Allah sumber penyelamat kita, di tengah kondisi, di tengah kesulitan yang kita alami, itu tidak salah. Dia Allah bukan hanya menyelamatkan kehidupan kita secara fisik, memenuhi kebutuhan kita, memberikan berkat yang cukup kepada kita, tapi Allah juga menyelamatkan kita dari belenggu dosa. Ia menebus dosa kita, Ia memperagakan kasih-Nya kepada kita ketika kita masih berdosa. Ketika kita mengalami kesulitan-kesulitan, pasti Dia tolong. Mengapa? Dosa saja Dia tebus. Dia datang membayarnya dengan darah yang mahal, datang menjadi manusia. Kebutuhan-kebutuhan yang kita butuhkan tidak pernah menghilangkan kasih Allah, tapi justru Allah akan menunjukkan anugerahnya. Allah akan menunjukkan penyelamatannya, akan menunjukkan bahwa Ia adalah sumber keselamatan itu sendiri. Jemaat Tuhan yang saya kasih dalam Yesus Kristus, Habakuk menuliskan di pasal 3 ayat 18 ini dengan kata Allah yang menyelamatkan aku. Jadi jemaat Tuhan yang saya kasih dalam Yesus Kristus, ketika ada satu orang lagi datang bicara kepada saya, dia berkata kesusahan yang dialami berkaitan dengan ekonomi, sekali lagi berkaitan dengan kebutuhan hidup. Tapi yang menariknya ada dia berkata, Pak, saya tidak tahu apa yang saya harus perbuat lagi, karena kondisi yang saya alami saat ini, Pak. Jadi dengan kata lain, dia sepertinya merasa putus asa. Dia merasa tidak tahu apa yang harus dilakukan lagi. Dia tidak bisa berpikir lagi. Jemaat Tuhan yang saya kasih dalam Yesus Kristus, ketika dia berkata seperti itu, saya cuma berkata, percayalah, Allah akan menolongmu, karena Dia adalah penyelamat hidup. Perhatikan, Allah akan menolongmu, karena Dia adalah penyelamat hidup. Di tengah kondisi kesusahan, kesulitan, persoalan dialami oleh Habakuk, dia tetap menjadikan Allahnya dengan kalimat yang lantang. Dia tidak menjadikan dirinya sebagai penyelamat, bahwa dia sanggup menyelamatkan dirinya. Dia tidak berkata saya hebat, saya bisa, saya mampu. Tapi dia berkata Allah yang menyelamatkan aku. Jadi jemaat Tuhan yang saya kasih dalam Yesus Kristus, percayalah bahwanya Allah sumber penyelamat kita. Jadi jemaat Tuhan yang saya kasih dalam Yesus Kristus, pertanyaan saya kepada jemaat Tuhan, apakah jemaat Tuhan sudah percaya bahwa hanya Allah satu-satunya penyelamat hidupmu? Sekali lagi, apakah jemaat Tuhan percaya bahwa hanya Allah satu-satunya penyelamat hidup? Seperti kalimat Habakuk yang dengan begitu lantang dia berkata, dia mau beria-ria di dalam Allah yang menyelamatkan aku.
Jemaat Tuhan yang saya kasih dalam Yesus Kristus, jika jemaat Tuhan belum mengalami perjumpaan pribadi dengan Sang Penyelamat itu, Sang Juru Selamat itu, masih ada kesempatan. Buka hati, buka pikiran, undang dia masuk dalam hatimu sebagai Tuhan dan Juru Selamat. Undang dia untuk memulihkan hidupmu, bukan hanya memulihkan dosamu dan menebus dosamu, tapi juga dia berperkara untuk memulihkan hidupmu. Seperti seruan Nabi Habakuk, karena dia percaya Allah lah penyelamat hidupnya. Dan saya juga percaya itu. Sumber keselamatan kita hanya dari Allah. Dan Allah memperagakan itu di dalam Tuhan kita Yesus Kristus, yang menebus dosa kita, bahkan memulihkan hidup seluruh umat manusia. Jemaat Tuhan yang saya kasihi dalam Yesus Kristus, jadi kalau mau hidupmu dipulihkan, pastikan Allah lah yang menjadi penyelamat hidupmu. Hal yang ketiga, bagaimana caranya agar kita menjadi seorang pemenang? Jika ditinjau dari Habakuk pasal 3 ayat 17 sampai 19. Yang ketiga saya bacakan di ayat 19 berkata, Allah Tuhanku itu kekuatanku, yang membuat kakiku seperti kaki rusa, yang membiarkan aku berjejak di bukitku. Allah Tuhanku itu kekuatanku. Jadi poin yang ketiga saya ingin sampaikan adalah menjadikan Tuhan sumber kekuatan kita. Habakuk 3 ayat 19. Sekali lagi, menjadikan Tuhan sumber kekuatan kita. Allah Tuhanku itu kekuatanku. Allah Tuhanku itu kekuatanku. Bahkan ketika saya bisa bandingkan jemaat Tuhan dengan misalkan Efesus pasal 6 ayat yang ke-10 tentang taat dan kasih. Rasul Paulus bicara di ayat yang ke-10 dalam Efesus pasal 6 berkata begini, akhirnya hendaklah kamu kuat di dalam Tuhan. Habakuk bisa kuat bukan karena Habakuk hebat. Kita bisa kuat bukan karena kita hebat, tapi berkata Rasul Paulus berkata, hendaklah kamu kuat di dalam Tuhan, di dalam kekuatan kuasanya. Di dalam kekuatan kuasanya. Jadi Habakuk menjadikan Tuhan sumber kekuatan, karena dia tahu bukan Tuhan saja sumber kehidupan, bukan Tuhan saja sumber keselamatan, tapi Tuhan juga sumber kekuatan. Karena Habakuk tahu dia manusia terbatas. Kita semua tahu kita manusia terbatas. Jemaat Tuhan yang saya kasih dalam Yesus Kristus, saya coba satu hal lagi. Ketika tiap 17 Agustus, ingat baik-baik, kita selalu ada lomba. Ada lomba gigi kerupuk, ada lomba lari karung, dan lomba-lomba yang lain. Nah, tapi ada lomba yang menarik juga selain panjat pohon. Ada lomba yang namanya tarik tambang. Nah, bayangkan kalau ketika kita tarik tambang, itu ada berapa orang? Dengan kekuatan masing-masing, mereka berupaya untuk menjadi pemenang dalam lomba itu. Tapi sekali lagi, pemenang itu yang kita lihat itu hadiahnya sementara, tapi tenaga yang kita keluarkan juga ada batasnya. Tenaga yang kita miliki ada batasnya. Saya ingat Simpson sekali lagi ketika kita lihat baik-baik, dia punya kekuatan, dia nasir Allah. Dia rambutnya Allah memberikan kekuatan itu, tidak boleh dicukur. Tapi sekali ada batasnya. Tapi kalau Allah yang benar-benar menjadi sumber kekuatan, dan kita hidup tetap setia dan hati kita terpaut padanya, melekat kepadanya, bagi saya kita akan menjadikan Tuhan sumber kekuatan kita. Kalau Tuhan sumber kekuatan kita, kita yang terbatas menjadi tidak terbatas. Kita yang putus asa menjadi semangat. Kita yang tidak bahagia selalu bahagia. Kita yang merasa hidup itu begitu sangat sulit dan penuh tantangan, kita bisa melewatinya. Bahkan kita keluar menjadi the winner, menjadi pemenang. Karena Allah lah yang memberikan kekuatan kepada kita. Allah lah yang memberikan turut ikut dalam kehidupan kita sehingga kita cakap menanggung segala perkara. Bahkan kita dapat keluar sebagai pemenang. Jemaat Tuhan yang saya kasih dalam Yesus Kristus, Habakuk berkata, Allah
Tuhanku itu kekuatanku. Ketika Tuhan memberikan kekuatan kepada hambaku, dia berkata, ia membuat kakiku seperti kaki rusa. Ia memberikan aku berjejak di bukit-bukitku. Kekuatan yang luar biasa. Jadi jemaat Tuhan, di tengah kondisi apapun yang kita alami, kita bisa tetap menjadi pemenang. Mengapa? Karena kita telah menjadikan Tuhan sumber kekuatan kita. Bukan menjadikan kita manusia terbatas ini. Menjadikan kita seolah-olah kita superhero. Kita tetap terbatas. Tapi izinkan Tuhan yang tidak terbatas. Yang tadi saya bacakan di dalam Efesus pasal 6 ya, ayat yang ke-10. Hendaklah kamu kuat di dalam Tuhan, di dalam kekuatan kuasanya. Di dalam kekuatan kuasanya. Jadi minta Tuhan untuk menyatakan kuasanya di dalam kehidupan kita. Pribadi lepas pribadi. Minta Tuhan supaya memberikan kekuatan kepada kita. Agar kita cakap menanggung segala sesuatu. Dan sekalipun kondisi kita, pohon ara tidak berbunga, pohon anggur tidak berbuah, hasil pohon zaitun mengecewakan. Sekalipun ladang tidak menghasilkan bahan makanan. Kambing domba terhalau dari kurungan. Dan tidak ada lembu sapi dalam kandang. Keadaan yang begitu sulit karena kebutuhan hidup. Tapi kita tetap mau bersorak-sorai. Kita tetap mau menjadikan Allah penyelamat kita. Kita tetap mau menjadikan Allah sumber kekuatan kita. Jadi jemaat Tuhan yang saya kasih dalam Yesus Kristus, saya telah menyampaikan beberapa hal dengan tema The Winner atau pemenang yang terambil dari Habakuk pasal 3 ayat 17 sampai 19. Bagaimana caranya agar kita menjadi seorang pemenang? Jika ditinjau dari Habakuk pasal 3 ayat 17 dan 19, tetap bahagia di tengah kondisi yang begitu sulit. Habakuk 3 ayat 18. Yang kedua, ya, percaya bahwa hanya Allah sumber penyelamat kita. Habakuk pasal 3 ayat 18 bagian B, jika memang mau ditulis bagian B. Lalu hal yang ketiga, menjadikan Tuhan sumber kekuatan kita. Habakuk 3 ayat 19. Jadi jemaat Tuhan yang saya kasih dalam Yesus Kristus, saya sudah menyampaikan 3 hal terkait dengan The Winner. Bagaimana caranya agar kita tetap menjadi seorang pemenang. Jika ditinjau dari Habakuk pasal 3 ayat 17 sampai 19. Semoga apa yang saya sudah sampaikan itu menjadi kekuatan, menjadi inspirasi bagi jemaat Tuhan. Bahwa Allah sudah memberikan jawaban bagi kita. Mari kita siapkan hati kita dan kita berdoa kepada Tuhan. Jemaat Tuhan, mari kita berdoa sama-sama. Ya, sekaligus doa berkat. Tuhan Yesus, terima kasih atas kebenaran firman-Mu. Kami sudah belajar kebenaran firman-Mu dengan tema The Winner, pemenang. Dan biarlah bacaan firman Tuhan hari ini dari Habakuk pasal 3 ayat 17 dan 19 menginspirasi kami dan kami melihat, menyadari bahwa di tengah kesulitan, di tengah kesusahan yang kami alami, bahkan kami melihat orang yang tidak percaya, orang yang berlaku jahat, sepertinya lebih bahagia dan memiliki damai. Tapi kami percaya bahwa anugerah dan kasih-Mu cukup bagi kami. Kami percaya bahwa kami tetap bersorak-sorai di dalam Tuhan di tengah situasi yang begitu sulit. Kami tetap menjadikan Engkau Allah kami, sumber penyelamat kami, sumber kekuatan kami. Sehingga kami cakap menanggung segala perkara dan kami keluar menjadi pemenang. Kami tidak putus asa, kami tidak mempersalahkan orang lain. Kami tidak merasa bangga dengan diri kami, tapi kami hanya tunduk dan patuh, bahkan berserah kepada Tuhan, Sang Penyelamat dan sumber kekuatan kami. Jemaat Tuhan yang saya kasih dalam Yesus Kristus, arahkanlah hatimu dan terimalah berkat daripada Tuhan kita Yesus Kristus. Tuhan menyinari wajah-Mu dan memberi engkau damai sejahtera. Tuhan menyinari wajah-Mu dan memberi engkau kasih karunia di dalam Yesus Kristus Tuhan kita. Tuhan menyinari wajah-Mu dan memberi engkau tuntunan melalui Roh Kudus mulai hari ini sampai Maranatha, Yesus datang kembali. Amin. Shalom jemaat Tuhan.
Terima kasih kita sudah beribadah bersama-sama, dan semoga firman Tuhan dapat menjadi kekuatan bagi jemaat Tuhan sekalian. Bahkan juga saya berdoa supaya jemaat Tuhan yang letih, lesu, dan berberat boleh memperoleh kelegaan daripada Tuhan Sang Juru Selamat kita. Dan selamat hari Minggu, sampai jumpa lagi. Tuhan Yesus memberkati kita semua. Shalom.